Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Hamid, mahasiswa kelas 3B Ilmu Komunikasi dengan NIM 2101030056. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi. Apa itu komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi dinilai sangat efektif untuk merubah perilaku orang lain bila terdapat persamaan mengenai makna yang dibincangkan. Tanda khusus yang ada di komunikasi antar pribadi ini terletak pada arus balik langsung. Arus balik tersebut memiliki daya tangkap yang mudah untuk komunikator, baik secara verbal dalam bentuk kata maupun non-verbal dalam bentuk bahasa tubuh, seperti anggukan, senyuman, mengalirkan dahi, dan lain sebagainya. Selama proses komunikasi antar pribadi berlangsung, sangat penting terjadinya interaksi berbagai informasi, perasaan antar individu dengan individu atau individu dengan antar individu supaya terjadi umpan balik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Menurut Joseph A. DeVito dalam buku The Interpersonal Communication Book, pada tahun 89, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Sedangkan menurut Everett M. Rogers dalam Depari, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut dengan interaksi tatap muka antara beberapa orang pribadi. Lalu, adapun teori-teori yang termasuk dalam teori komunikasi antar pribadi yaitu yang pertama, yakni adalah aprehensi komunikasi. Aprehensi komunikasi adalah salah satu kondisi kognitif, kondisi di mana seorang mengetahui dengan sadar bahwa dirinya memiliki rasa khawatir dan ketakutan selama terjadinya komunikasi, sehingga menjadikan ia orang yang mati rasa karena tidak memiliki pikiran dan perasaan apapun, bahkan hingga tidak memahami sebab akibat sosial. Lalu yang kedua ada self-disclosure. Self-disclosure ini adalah bagian dari kajian komunikasi perspektif internasional. Fokus utama dalam tindak komunikasi adalah aspek interaksi yang melibatkan antar indikator sebagai individu sosial. Ini digunakan juga untuk mengembangkan potensi kemanusiaan melalui interaksi sosial menurut Pfister tahun 86. Lalu yang ketiga ini ada penilaian sosial. Orang biasa melakukan dua hal dalam menerima pesan, yakni mengkontraskan dan mengasimilasikan. Kontras adalah distorsi perseptual yang mengantarkan pada pluralisasi ide. Sebagai contoh, mengontraskan pandangan kopi itu bermanfaat bagi kesehatan, juga kopi itu merugikan kesehatan. Lalu yang keempat ada penetrasi sosial. Teori yang menyatakan kedekatan antar pribadi itu berlangsung secara bertahap atau gradual, kemudian dilakukan berurutan, dimulai dari tahap biasa hingga tahap intim. Ini merupakan fungsi dari dampak saat ini dan yang akan datang atau masa depan. Lalu yang kelima, ini ada pengurangan ketidakpastian. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia menggali pengetahuan tentang lawan bicaranya. Ini bertujuan sebagai cara untuk mengurangi ketidakpastian dalam berkomunikasi, sehingga mampu menimbulkan perasaan tenang dan nyaman selama berkomunikasi. Namun, jika tidak mengetahui latar belakang lawan bicaranya seperti orang asing, tentu menimbulkan perasaan yang tidak tenang atau takut salah bicara dan tidak nyaman dalam berkomunikasi. Seperti contoh halnya ketika kita baru mulai belajar bahasa Inggris, lalu kita berbicara dengan orang asing atau berbicara dengan bule, yang dimana pastinya kita akan timbul perasaan takut atau salah bahasa ketika kita berbicara dengan bule tersebut. Lalu yang keenam, dalam teori komunikasi antar pribadi itu ada dialektika relasional. Teori ini menganggap bila orang-orang yang menjalin relasi dan komunikasi antar pribadi dalam batin mereka terjadi tarikan konflik. Kemudian tarikan konflik tersebut menyebabkan relasi selalu berada dalam kondisi cair. Lalu situasi tersebut dikenal sebagai ketegangan dialektis, di mana kita terasa terayun antara harmonis dan konflik. Lalu penjelasan selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Nah, ini menurut beberapa ahli ya, dalam bidang studi ilmu komunikasi, ciri-ciri komunikasi antar pribadi itu yang pertama itu ada keterbukaan atau openness, sikap menanggapi informasi dengan hati yang gembira saat berinteraksi dalam hubungan antar pribadi. Lalu yang kedua itu ada empati, situasi di mana komunikan turut merasakan apa yang dirasa oleh orang lain. Selanjutnya ada dukungan atau supportiveness, situasi terbuka untuk mendukung komunikasi yang efektif. Selanjutnya itu ada rasa positif atau positiveness,
perasaan positif dalam diri, turut mendorong orang lain untuk aktif berpartisipasi dan menciptakan suasana komunikasi yang kondusif sekali. Lalu itu ada kesetaraan atau equality, pengakuan tersembunyi dalam diri kedua belah pihak untuk saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu ada beberapa penjelasan tentang pengertian teori yang kemudian ada ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi. Selanjutnya, dalam komunikasi itu terbagi menjadi dua, ada komunikasi interpersonal dan ada juga komunikasi intrapersonal. Apa sih di antara dua itu? Komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi di mana ketika seseorang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, itu disebut komunikasi interpersonal. Jadi adanya komunikasi antara dua belah pihak, antara individu satu dengan individu lainnya. Lalu yang kedua itu ada komunikasi intrapersonal. Apa sih itu komunikasi intrapersonal? Nah, komunikasi intrapersonal itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh diri sendiri, seperti introspeksi diri dan lain-lain. Itu adalah contoh dari komunikasi intrapersonal. Selanjutnya ada sebuah video yang dimana ini adalah contoh dari komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Mari saja kita saksikan. Check it out. Kenapa sih seorang anak itu malah main game? Karena gini, yang saya tahu, seorang gamers atau orang yang profesional gamers atau yang orang pro dalam bermain game, atau dia sudah masuk ke dalam tim e-sport namanya. Jadi kan kalau bola itu ada klub sepak bola. Nah, dalam dunia game juga ada klub.